Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisha Bandi dengan NIM 221041786. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan studi kasus dari PT Kalang Kabut dalam upaya mengerjakan salah satu ujian akhir semester di mata kuliah manajemen pemasaran lanjutan yang dibimbing langsung oleh Bapak Adi Mursalin, SMM. Bila untuk gambaran umum perusahaan, PT Kalang Kabut adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang penyediaan layanan perjalanan wisata. Mereka menawarkan berbagai paket liburan, mulai dari liburan keluarga hingga perjalanan petualangan eksotis. Meskipun mereka memiliki sejumlah produk yang menarik, PT Kalang Kabut menghadapi beberapa tantangan dalam menarik dan mempertahankan pelanggan mereka. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. Yang pertama yaitu harga, di mana konsumen seringkali mempertimbangkan harga paket liburan sehubungan dengan anggaran yang mereka miliki, sesuai dengan budget mereka. Yang kedua yaitu kualitas layanan. Kualitas layanan yang diberikan selama perjalanan menjadi salah satu faktor yang cukup penting, menjadi kunci dari kepuasan pelanggan, di mana pelayanan yang mereka rasakan selama melakukan perjalanan itulah yang menentukan puas atau tidaknya pelanggan dalam melakukan perjalanan. Kemudian destinasi, di mana ketertarikan terhadap destinasi wisata tertentu dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Kemudian ulasan dan rekomendasi. Ulasan dari pelanggan sebelumnya dan rekomendasi dari teman ataupun keluarga dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen. Untuk faktor selanjutnya yaitu promosi dan diskon. Penawaran promosi atau diskon dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli paket liburan. Kemudian kemudahan pemesanan, di mana kemudahan dalam proses pemesanan dan pembayaran juga penting, di mana konsumen akan merasa mudah dalam melakukan pemesanan dan juga pembayaran. Kemudian pengalaman pelanggan, di mana pengalaman yang mereka terima selama perjalanan. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan persoalan, di mana persoalan-persoalan ini menjadi analisis yang saya lakukan. Untuk persoalan pertama itu bagaimana PT Kalang Kabut menentukan harga dalam paket liburan. Dalam menentukan harga, PT Kalang Kabut harus memperhatikan dan memperhitungkan harga modal yang nanti disesuaikan dengan budget target pasar agar sesuai. Kemudian apa yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengadakan pelatihan dan beberapa sharing knowledge terkait prinsip pelayanan prima kepada setiap karyawan yang ada. Kemudian bagaimana PT Kalang Kabut memilih destinasi yang akan ditawarkan dalam paket liburan mereka kepada pelanggan. Ini dengan meriset terlebih dahulu destinasi yang cukup banyak diminati oleh masyarakat. Selanjutnya, apa strategi perusahaan dalam mengumpulkan ulasan positif dari pelanggan? Perusahaan dapat melakukan pelayanan dengan maksimal dan berusaha sebaik mungkin memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan begini, pelanggan tidak akan segan memberikan ulasan yang positif. Kemudian, bagaimana perusahaan mempromosikan produknya kepada calon pelanggan? Itu dengan menggunakan media sosial dengan tampilan yang cukup menarik sehingga dapat menarik perhatian dari calon pelanggan tadi, menyediakan beberapa paket atau keunggulan sehingga bisa lebih menarik minat dari calon pelanggan. Kemudian, apakah PT Kalang Kabut sering menawarkan promosi atau diskon? Sebaiknya promosi dapat sering dilakukan untuk sekaligus menginformasikan kepada pelanggan terkait hal-hal terbaru. Untuk diskon juga dapat diberikan saat momen-momen tertentu yang sekiranya dapat menarik dan pas untuk kondisi dalam pemberian diskon itu sendiri. Selanjutnya bagaimana proses pemesanan dan pembayaran diatur oleh perusahaan. Untuk proses pemesanan dan pembayaran dapat diatur menggunakan aplikasi atau website seperti yang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sekarang. Kemudian bagaimana PT Kalang Kabut memastikan pengalaman pelanggan yang memuaskan selama perjalanan. Itu harus memastikan terlebih dahulu bahwa karyawan telah menerapkan SOP yang telah ditentukan dengan menerapkan tentunya prinsip pelayanan prima demi memenuhi kepuasan pelanggan. Kemudian apakah ada inovasi atau fitur khusus dalam paket liburan yang ditawarkan? Untuk inovasi tentunya dapat dikembangkan seiring berjalannya kegiatan usaha.
Kemudian untuk paket khusus itu bisa melalui seperti fotografer gratis selama liburan dan lain sebagainya. Oke, bagaimana perusahaan mengukur kepuasan pelanggan? Itu dengan melakukan survei kepuasan pelanggan menggunakan penyebaran kuesioner. Kemudian, apakah langkah-langkah yang dapat diambil PT Kalang Kabut jika terjadi keluhan dari pelanggan? Itu yang pertama, mendengarkan keluhan, evaluasi, dan melakukan perbaikan untuk pelayanan yang lebih baik lagi. Kemudian, bagaimana perusahaan mengelola persaingan dengan agen perjalanan lainnya, itu dengan memantapkan kerjasama antara setiap pihak yang terlibat. Kemudian dapat mengupdate setiap perkembangan yang ada agar tidak ketinggalan dari segi teknologi maupun informasi. Kemudian, apakah ada kemitraan atau kerjasama dengan pihak lain dalam industri pariwisata? Tentunya ada, seperti industri transportasi, tempat wisata, perdagangan, industri hotel, restoran, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana PT Kalang Kabut mengidentifikasi tren dan preferensi pelanggan terbaru? Itu dengan cara menggolongkan antara kebutuhan primer dan juga kebutuhan sekunder, yaitu mengetahui target atau jenis pelanggan, memahami minat pelanggan, hingga mampu menawarkan produk yang sesuai dengan minat pelanggan. Kemudian, apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kehadiran online dan sosial media? Dengan menggunakan sosial media atau media online secara efektif dalam menunjang kegiatan usaha seperti komunikasi, penyebaran informasi, pemasaran, promosi, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana strategi perusahaan dalam menghadapi perubahan musiman dalam permintaan? Itu dengan cara adaptasi tentunya, dan berusaha menyediakan beberapa paket atau produk seiring berjalan atau berubahnya musiman dan permintaan pelanggan. Oke, bagaimana keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan diintegrasikan dalam operasi mereka? Yaitu dengan cara memastikan bahwa setiap karyawan telah bertanggung jawab dengan baik terhadap setiap pekerjaan yang mereka lakukan, khususnya dalam menjalankan kegiatan pelayanan. Kemudian, bagaimana PT Kalang Kabut merencanakan ekspansi bisnis di masa depan? Yaitu dengan melakukan perencanaan dan evaluasi sesuai dengan pengalaman dan potensi-potensi yang ada. Perencanaan ini tentunya disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi agar dapat lebih optimal lagi. Kemudian, apakah perusahaan memiliki strategi khusus untuk menarik pelanggan muda? Untuk pelanggan muda, sebaiknya menerapkan strategi pemasaran yang unik dan menarik, seperti membuat beberapa video promosi yang mengikuti tren atau konten-konten anak muda zaman sekarang. Kemudian, bagaimana PT Kalang Kabut mengukur efektivitas kampanye pemasaran mereka? Itu dengan cara survei ketertarikan pelanggan yang dapat kita ketahui melalui media. Apa mereka mendapatkan ketertarikan, media apa yang mereka gunakan, atau dari media mana mereka mendapatkan informasi atau ketertarikan terhadap layanan jasa pariwisata yang kita miliki. Oke, untuk kesimpulan dari beberapa persoalan tadi, diharapkan kita semua mendapatkan gambaran mengenai industri pariwisata, khususnya terkait dengan analisis dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam industri pariwisata ini. Baiklah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.